Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dinta Aryani, NPM 22411172. Saya dari manajemen 22B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang teori-teori yang digunakan dalam etika bisnis. Ada 4 teori yang digunakan dalam etika bisnis. Yang pertama, teori deontologi, yang kedua, teori utilitarisme, yang ketiga, teori hak, dan yang terakhir, teori teonomisme. Yang pertama, teori deontologi. Teori deontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu deon, yang berarti kewajiban. Etika deontologi menekankan pada kewajiban manusia untuk bertindak baik. Teori ini dipelopori oleh Immanuel Kant. Misalnya, kisah Robin Hood yang mencuri karena mempunyai kewajiban membantu orang miskin. Disebut etis jika dilihat dari tujuannya membantu masyarakat miskin. Namun, merampok tidak dibenarkan. Contoh lainnya adalah kejujuran. Yang kedua, teori utilitarisme. Etika utilitarisme adalah etika yang didasarkan pada prinsip manfaat atau kegunaan. Prinsip ini memanfaatkan sebagai ukuran untuk menilai suatu tindakan moral tertentu dapat dibenarkan atau tidak. Teori ini dipelopori oleh David Hume, dikembangkan oleh Jeremy Bentham. Utilitarisme berasal dari kata Latin utilis, yang kemudian menjadi bahasa Inggris utility, yang berarti bermanfaat. Burton 2000 menyatakan bahwa suatu tindakan dapat dikatakan baik apabila membawa manfaat bagi sebanyak-banyaknya anggota masyarakat. Teori hak. Teori hak dikemukakan oleh Immanuel Kant. Teori ini menjelaskan bahwa suatu tindakan atau perbuatan dianggap baik apabila sesuai dengan hak asasi manusia. Teori hak terdiri dari yang pertama hak hukum, legal right, hak berdasarkan sistem atau yurisdiksi hukum suatu negara. Misalnya, hukum tertinggi suatu negara adalah konstitusi. Konstitusi dasar negara yang bersangkutan antara lain mencakup hak untuk hidup, hak atas kebebasan, hak atas kebahagiaan, dan hak atas kebebasan berpendapat. Yang kedua, hak moral. Hak moral berkaitan dengan pribadi manusia secara individu sepanjang tidak melanggar hak orang lain. Yang ketiga, hak kontraktual. Mengikat individu-individu yang membuat perjanjian atau kontrak bersama yang berupa hak dan kewajiban masing-masing pihak. Yaitu lalu ada teori kebajikan. Teori ini berasal dari pernyataan mengenai ciri-ciri atau karakter yang harus dimiliki seseorang agar dapat disebut sebagai manusia utama dan sifat-sifat yang mencerminkan manusia tercela. Contohnya sifat-sifat kebajikan: kebijaksanaan, keadilan, kerendahan hati, kejujuran, keadilan, kerendahan hati, dan keuletan. Dan yang terakhir ada teori teonomis. Teori ini mengatakan bahwa karakter moral manusia pada hakikatnya ditentukan oleh hubungannya dengan kehendak Tuhan. Jika mengikuti perintah Allah, maka secara moral dianggap baik. Begitu pula sebaliknya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.